Heho Pop Gengs! Apakah kamu salah satu orang yang tertarik sama cewek-cewek Rusia? Lewat berbagai aplikasi seperti Omet TV misalnya, kini kamu bisa berkenalan dan ngobrol dengan banyak cewek Rusia. Biar bahan obrolannya makin lancar, nih aku bakal bagiin berbagai info soal tradisi dan ritual unik yang ada di Rusia. Supaya kamu juga lebih kelihatan luas wawasannya dan bisa memahami lebih baik mengenai Rusia dan masyarakatnya. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung disimak sampai habis. Tahu nggak sih kalau Rusia adalah negara terluas di dunia? Terus, Rusia juga adalah negara dengan wilayah hutan terluas di dunia. Gak cuman itu, Rusia juga adalah negara terdingin kedua di dunia setelah Kanada loh Pop Gengs. Suhu udara di Rusia bisa dibilang ekstrim. Soalnya suhu terendah di sana itu bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Bayangin ya gimana dinginnya. Makanya nih, gak heran kalau di sana ada tradisi unik, yaitu berenang di air dingin. Lah, tradisi ini dilakukan oleh umat Kristen Ortodoks Rusia dalam rangka Hari Raya Kristen Ortodoks Epifani. Mereka ini akan berbondong-bondong untuk bergantian membenamkan diri ke dalam air dingin di lubang yang dibuat di danau atau sungai membeku. Ini termasuk Putin sang presiden loh. Mereka meyakini bahwa tradisi itu baik bagi kesehatan. Bahkan orang-orang Rusia itu punya klub renang khusus buat melakukan tradisi ini. Beberapa penelitian memang ada yang mengatakan bahwa berenang di air dingin bisa mengobati depresi dan membantu pemulihan atletik. Dan mereka mengaku ya, habis melakukan itu gak dingin sama sekali loh. Wah, kok bisa gitu ya? Tapi tetap aja, aku mah kalau di musim dingin ya cari kehangatan. Kebiasaan unik sekaligus aneh lainnya pada orang-orang Rusia adalah mereka ini jarang bahkan gak mau senyum sama orang asing. Kalau di Indonesia kan, kita itu terkenal banget nih orangnya ramah dan murah senyum. Tapi kalau di Rusia, kita senyum ke pegawai atau orang yang gak dikenal buat beramah tamah di jalan, justru bisa menimbulkan ketidaknyamanan loh. Jadi, jangan harap kalau kamu ke toko, sekolah, atau bandara nih misalnya, pegawainya bakal senyum menyambut kamu. Jangan harap. Atau sebaliknya, jangan harap kalau kamu senyum ke orang Rusia yang gak dikenal, kamu akan mendapatkan balasan. Jadi nggak usah pakai baper ya, misalkan kamu tiba-tiba senyum. Hanya ada 3 kemungkinan nih. Pertama, mereka nggak bakal membalas senyum tulus kamu. Kedua, mereka bakal bertanya balik ke kamu. Apakah Anda mengenal saya? Ketiga, jika kamu senyumin adalah polisi, mereka bisa memberhentikan kamu tiba-tiba untuk menanyakan, apa alasan kamu senyum sama mereka? Aneh kan? Kalau di sini, senyum itu justru tanda kesopanan. Di Rusia, senyum sama orang asing itu justru nggak sopan. Bahkan dianggap mencurigakan loh. Tapi sebenarnya ini bukan berarti orang Rusia itu ketus, nggak bersahabat atau kasar ya. Kalau udah kenal dan akrab sama mereka, bakal banyak senyum kok. Bukan tanpa alasan. Yang membuat orang Rusia jarang senyum itu, pertama, karena dulu zaman Uni Soviet pada abad ke-20, masyarakat Rusia memang terbiasa bersikap serius karena kehidupannya lumayan keras dan ekonomi sulit banget. Zaman itu nggak banyak restoran, ada beberapa tapi cuma buat pegawai pemerintah. Dulu juga nggak ada kompetisi karena semuanya dikontrol oleh pemerintah. Jadi pegawai nggak dibiasakan menyambut pelanggan dengan senyum walaupun hati lagi galau. Beda sama sekarang, udah mulai banyak pebisnis yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan lebih banyak. Dan senyum adalah salah satu strateginya. Terus alasan yang kedua nih, karena di Rusia itu musim dinginnya berlangsung lebih lama. Biasanya musim dingin dimulai di bulan November sampai Maret. Jadi sekitar 5 bulan warga Rusia hidup di bawah musim dingin, sehingga emang susah buat senyum, membeku sis. Kalau nggak percaya kamu bisa coba sendiri deh, masukkan wajah kamu ke freezer. Gak butuh waktu lama buat bikin otot wajah kamu jadi memerah dan kedinginan. Jadi udah jelas ya alasannya, daripada dikira orang gila atau berurusan sama polisi, gak usah deh banyak senyum kalau kamu jalan-jalan ke Rusia. Nah buat kamu yang mengaku tergila-gila sama cewek Rusia, itu adalah hal yang amat wajar. Soalnya cewek Rusia itu emang doyan banget dandan. Itu udah menjadi tradisi juga nih di sana. Iya, kalau di sini kan perempuan kebanyakan baru dandan kalau mau keluar rumah atau ke kondangan. Nah, kalau di sana nih, bahkan mau beli cemilan di depan rumah aja kudu dandan dulu.
Gak ada tuh yang namanya rambut acak-acakan pakai daster, terus keluar buat belanja di toko kelontong. Fakta berikutnya nih, jumlah perempuan di Rusia itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Sebagai perbandingan, rasio populasi perempuan dan laki-laki dewasa di Rusia saat ini adalah 100 berbanding 86. Artinya, ada 14 perempuan yang gak punya pasangan. Hal ini berawal dari pecahnya Perang Dunia Kedua yang menewaskan banyak prajurit Rusia. Sejak saat itu, sampai sekarang jumlah perempuan di negeri itu jauh lebih banyak dari kaum laki-lakinya. Gak heran kan kalau banyak perempuan yang serba bisa di sana, soalnya mereka udah terlatih untuk mandiri. Ya, siapa tahu nih kamu beneran dapat jodoh cewek Rusia. Kamu juga harus tahu nih, ada tradisi bagi pasangan yang baru selesai menikah. Jadi, mereka ini harus melakukan tur keliling kota setelah upacara pernikahan dilangsungkan. Gak heran kalau kamu ke sana, ada banyak pasangan pengantin yang lagi keliling di depan bangunan-bangunan terkenal seperti di St. Basil's, Church of Our Savior on Spillblood, bahkan ada yang keliling menggunakan perahu di sepanjang kanal St. Petersburg. Pokoknya lebih romantis daripada kelilingin kanal Venesia di Italia. Kanal St. Petersburg ini memiliki jumlah jembatan yang jauh lebih banyak daripada Venesia. Ada lebih dari 1000 jembatan kota yang melintasi kanal ini. Kamu bisa menunggu matahari terbenam sambil menyaksikan kubah emas berkilauan dan menara berkilau. So sweet banget kan? Mau lebih romantis lagi? Kamu bisa berkeliling menggunakan kereta api Trans-Siberia yang udah diakui oleh Guinness Book of World Records sebagai kereta api tunggal dengan jalur terpanjang di dunia. Kereta api ini ya melintasi 8 zona waktu, melewati 87 kota kecil dan besar, serta 16 sungai. Kereta api ini menghubungkan Moskow dan Eropa Rusia dengan provinsi-provinsi timur jauh Rusia, seperti Mongolia, Cina, dan Laut Jepang. Pokoknya, panjang jalur ini mencapai 9.289 km. Bayangin gimana jauh dan serunya naik kereta api ini. Nah, ada lagi nih yang wajib kamu tahu kalau pengen deketin cewek-cewek Rusia. Jangan pernah sekali-kali asal memberikan bunga ya sama mereka. Iya, kalau dalam tradisi barat, yang kita lihat biasanya nih di film-film, memberikan bunga seperti mawar kuning, bunga matahari, tulip, dan bunga-bunga beraroma wangi lainnya kepada seseorang adalah sebagai wujud rasa cinta. Tapi nih kalau di Rusia, mereka ini melihat bunga berwarna kuning itu artinya lambang kesedihan dan kematian. Jadi, kalau kamu mau ngasih bunga, pilih warna selain kuning ya. Tapi nggak boleh asal dalam jumlah bunganya juga. Soalnya ngasih bunga dalam jumlah genap di Rusia biasanya hanya terjadi di pemakaman sebagai bentuk rasa bela sungkawa. Kalau mau ngasih bunga buat menyenangkan hati, hitung dulu jumlahnya, pastikan jumlahnya ganjil. Oke?